Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amila Fadila Rahmaniati, NIM 18650-127 dari kelas Computer Vision F. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dan juga menjabarkan jawaban saya untuk soal-soal UTS dari mata kuliah Computer Vision. Nah, untuk soal yang pertama, jelaskan bagaimana mekanisme mendeteksi tepi dari gambar. Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu tepi. Nah, tepi itu adalah perubahan intensitas derajat keabuan yang mendadak atau besar dalam jarak yang singkat. Nah, tepi ini biasanya terdapat pada batas antara dua daerah yang berbeda pada suatu gambar. Nah, tujuan pendeteksian tepi pada suatu gambar itu adalah untuk mendeteksi penampakan garis batas suatu objek pada gambar. Nah, sehingga informasi yang didapat mengenai gambar tersebut itu bisa lebih detail seperti itu, informasi mengenai objeknya. Nah, untuk tahapannya itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu ekstraksi ciri atau proses pendeteksian tepi, kemudian proses segmentasi atau mereduksi citra menjadi objek, dan klasifikasi, yakni memetakan segmen-segmen dalam kelas dan objek yang berbeda. Nah, untuk ini adalah tahapan dalam implementasi MATLAB-nya. Jadi yang pertama itu kita memasukkan gambar, kemudian yang kedua itu mengubah gambar menjadi grayscale, yang ketiga mengubah gambar menjadi black and white, yang keempat mendeteksi tepi dari atau edge ya, edge detection kan, mendeteksi tepi atau edge dari gambar, dan yang terakhir itu menampilkan gambar. Nah, untuk tekniknya sendiri ini sebenarnya ada 3. Jadi yang pertama itu ada operator gradien pertama, yang kedua itu ada operator turunan kedua, dan yang terakhir itu ada operator kompas. Nah, jadi ini tuh teknik-teknik yang dapat digunakan dalam pendeteksian pendeteksian tepi dari suatu gambar. Nah, untuk operator gradien pertama itu bisa ada contohnya itu operator Roberts, operator Prewitt, dan juga operator Sobel. Nah, operator Robert ini itu adalah nama lain dari teknik diferensial yang sedang dikembangkan, yaitu diferensial pada arah horizontal dan diferensial pada arah vertikal, dengan ditambahkan proses konversi biner setelah dilakukan diferensial. Nah, teknik konversi biner yang disarankan itu adalah konversi biner dengan meratakan distribusi warna hitam dan juga warna putih. Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah matriks citra awalnya atau gambar awalnya, dan ini adalah matriks gambar yang telah dilakukan pendeteksian tepi. Jadi ini gambar deteksi tepinya seperti itu. Nah, ini tuh adalah perhitungannya. Kemudian ada operator Prewitt, itu merupakan pengembangan dari metode Robert dengan menggunakan filter HPF yang diberi satu angka 0 penyangga. Nah, metode ini tuh mengambil prinsip dari fungsi Laplacian yang dikenal sebagai fungsi untuk membangkitkan HPF. Nah, kemudian ada operator Sobel yang merupakan pengembangan dari metode Robert dengan menggunakan filter HPF yang diberi satu angka 0 penyangga. Nah, metode ini itu mengambil prinsip dari fungsi Laplacian dan Gaussian yang dikenal sebagai fungsi untuk membangkitkan HPF. Nah, untuk kelebihan dari metode ini itu adalah kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan deteksi tepi. Nah, ini adalah contohnya. Jadi ini adalah matriks untuk citra awalnya, dan ini adalah matriks yang telah dikonvolusi atau telah dideteksi tepi menggunakan operator Sobel. Seperti itu. Kemudian untuk operator turunan kedua itu contohnya ada operator Laplacian dan juga operator Laplacian of Gaussian. Nah, ini merupakan mendeteksi tepi dari gambar menggunakan MATLAB. Nah, ini jadi yang pertama kita memasukkan image ya. Ini IMG itu sama dengan
imread gambar.jpg, ini adalah nama gambarnya, kemudian gambar tersebut diubah menjadi grayscale dan kemudian diubah menjadi black and white seperti itu. Nah, ini untuk kodenya itu menggunakan RGB to gray, dan yang untuk menjadi black and white itu menggunakan IM to BW. Nah, kemudian ini digunakan untuk mendeteksi tepi. Nah, ini. Jadi di sini saya menggunakan operator Roberts dengan arah vertikal seperti itu. Nah, mungkin kita coba langsung run saja. Nah, ini adalah gambar aslinya, dan ini adalah gambar hasil deteksi tepi seperti itu. Kemudian misalkan kita ingin menggunakan operator lain, bisa langsung diganti saja, misalkan menggunakan operator Sobel. Taran. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar hasilnya, dan ini adalah gambar hasil deteksi tepinya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk soal nomor 3, yaitu jelaskan tentang komponen-komponen histogram dan juga representasinya. Nah, apa sih histogram itu? Histogram itu adalah diagram atau grafik yang menunjukkan distribusi frekuensi atau persebaran nilai intensitas piksel dari suatu gambar. Nah, jadi komponennya itu untuk sumbu X-nya, dia itu melambangkan nilai warna atau intensitas piksel. Dan sumbu Y itu menggambarkan frekuensi kemunculan dari nilai warna atau intensitas piksel tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat ya contohnya. Untuk dark image, dia ini grafiknya menumpuk di awal. Nah, kenapa? Karena untuk nilai warnanya itu kebanyakan dia itu kan gelap ya. Nah, untuk nilai gelap itu di angkanya itu merupakan angka yang lebih rendah seperti itu. Nah, jadi semakin tinggi nilai warna atau intensitas piksel dari suatu gambar, maka itu berarti gambarnya itu semakin terang seperti itu. Nah, sini bisa kita lihat untuk bright image atau gambar dengan tingkat kecerahan yang tinggi, itu dia grafiknya menumpuk di akhir karena untuk nilai warnanya itu lebih banyak yang bernilai tinggi seperti itu. Nah, untuk low contrast image itu sendiri itu biasanya cenderung menyatu. Ya, seperti itu. Cenderung menyatu sehingga makanya dia bertumpuk bersatu di tengah seperti ini. Nah, untuk high contrast image itu dia itu tersebar dengan merata karena dia ini ada yang terang dan juga ada yang gelap. Oleh karena itu, untuk grafiknya dia itu tersebar dengan merata seperti itu. Nah, untuk representasinya sendiri ini adalah contohnya. Jadi di sini ada gambar. Nah, kemudian ini adalah histogramnya seperti itu. Nah, ini sumbu Y melambangkan frekuensi kemunculan dari nilai warna atau nilai intensitas piksel yang dilambangkan oleh sumbu X di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk menampilkan histogram atau representasi histogram menggunakan MATLAB. Jadi ini yang pertama itu kita memasukkan image-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan gambar yang sama seperti dengan deteksi tepi, yaitu gambar.jpg. Kemudian gambar tersebut diubah dulu menjadi grayscale. Karena apa? Karena jika gambarnya grayscale itu nanti histogramnya hanya akan terdiri dari satu layer saja, sehingga memudahkan kita untuk memahami seperti itu. Kemudian sini untuk menampilkan, langsung saja kita run. Nah, di sini muncul ya, ini adalah gambarnya. Kemudian di sini itu adalah histogramnya. Jadi ini sumbu X melambangkan nilai warna atau intensitas piksel, kemudian sumbu Y melambangkan frekuensi kemunculannya. Nah, di sini bisa kita lihat color bar-nya seperti itu.
Nah, ini nilainya menumpuk di awal ya, lebih banyak di awal grafiknya. Ya karena memang gambar ini itu kan cenderung gelap seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana computer vision dapat membantu kita dalam pengenalan atau identifikasi objek? Nah, sebenarnya apa sih computer vision itu? Nah, computer vision itu adalah ilmu dan teknologi mesin yang melihat. Di mana lihat tersebut berarti bahwa mesin itu mampu mengekstrak informasi dari gambar yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Nah, computer vision ini tuh juga merupakan teknologi yang mengadopsi dari cara kerja dari mata manusia atau penglihatan manusia seperti itu. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuan dari computer vision ini memang agar komputer atau mesin itu dapat meniru kemampuan perseptual mata manusia dan juga otak. Jadi meniru kemampuan penglihatan dari manusia atau bahkan mengungguli kemampuan penglihatan manusia itu tadi untuk tujuan tertentu. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya itu yang pertama adalah mendapatkan informasi yang lebih jelas. Ya, jadi contohnya itu ada kamera. Nah, dengan computer vision ini itu maka informasi yang kita dapat mengenai suatu gambar itu bisa lebih baik daripada ketika kita melihat dengan mata kepala sendiri seperti itu. Nah, dengan contohnya tadi kamera itu ya. Jadi dengan kita mengambil gambar menggunakan kamera, dengan kita melihat menggunakan mata kepala sendiri itu biasanya informasi-informasi yang didapatkan tuh akan lebih jelas jika kita mengambil gambar itu menggunakan kamera seperti itu. Kemudian yang kedua itu peningkatan kualitas gambar. Nah, dengan computer vision itu juga bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas dari gambar atau citra. Nah, dengan bisa dengan misalkan kontras stretching, perubahan saturasi atau ya dan masih banyak lagi ya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada sebagai alat penganalisa. Nah, ini contohnya itu pada teknologi barcode, scan barcode. Nah, dengan computer vision itu komputer akan dapat membaca data yang ada dalam barcode itu tadi. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada komputer dapat mengenali objek. Nah, ini tuh seperti misalkan ketika kita men-search ya, mencari melalui Google dengan menggunakan gambar, image search di Google. Nah, biasanya ketika kita memasukkan gambar, maka akan bisa muncul informasi mengenai gambar tersebut. Nah, seperti itu. Contohnya, komputer dapat mengenali objek. Seperti itu. Nah, jadi dengan computer vision itu, suatu komputer atau mesin itu akan dapat mengenali objek sebagaimana mata manusia. Nah, komputer itu akan dapat mengenali suatu objek berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh objek tersebut, sekaligus melakukan perintah terhadap gambar, mohon maaf itu kesalahan ketik, ataupun objek tersebut. Nah, cara kerja dari computer vision itu sendiri itu yang pertama, melakukan pengambilan gambar, kemudian yang kedua itu melakukan scanning terhadap gambar, dan yang ketiga itu mengidentifikasi objek maupun background yang ada pada gambar, dan juga melakukan perhitungan atau perintah sesuai dengan yang diberikan oleh user. Dan yang terakhir itu komputer akan memberikan hasil sesuai dengan perintah yang diberikan oleh user, dan output yang dihasilkan tuh berupa informasi yang nantinya akan membantu user ya sesuai dengan perintah yang diberikan tadi. Jadi sesuai kebutuhannya si user. Seperti itu. Jadi tadi cara kerja computer vision dalam membantu manusia dalam pengidentifikasian objek seperti itu. Nah, dalam penggunaannya sendiri itu sebenarnya computer vision itu telah banyak digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu seperti tadi ada teknologi barcode scan yang dengan computer vision itu komputer akan dapat membaca data yang ada pada barcode tersebut. Seperti
seperti itu. Jadi ketika kita misalkan berbelanja di supermarket kan biasanya menggunakan barcode. Nah, dengan computer vision, barcode yang ada pada barang yang kita beli itu akan bisa terbaca datanya pada komputer seperti itu. Nah, selain itu, computer vision itu juga sebenarnya telah digunakan atau diimplementasikan dalam berbagai bidang seperti bidang militer. Jadi contohnya itu untuk membidik sasaran ketika perang seperti itu. Kemudian di bidang medis, contohnya itu ada X-ray scan dan juga MRI test seperti itu untuk mendeteksi penyakit. Kemudian di bidang industri, ini contohnya untuk penyortiran barang seperti itu. Jadi dengan computer vision ini nanti barang yang rusak itu akan bisa terdeteksi sehingga tidak terjual dengan bebas. Kemudian ada di bidang kendaraan dan juga masih banyak lagi. Nah, untuk contoh masalahnya itu sebenarnya ada banyak ya, cuman salah satunya itu ada di bidang medis, yaitu untuk itu ada di MRI dan X-ray scan. Nah, biasanya ketika tidak ada X-ray scan, maka dokter itu akan kesulitan ketika mendeteksi penyakit yang ada di dalam tubuh pasiennya. Nah, kalau misalkan patah tulang seperti itu kan terkadang itu tidak terlihat gitu. Ketika kita melihat orangnya, kita tidak tahu orang itu tuh patah tulang atau tidak. Nah, baru ketahuan ketika kita melakukan X-ray scan seperti itu. Kemudian untuk MRI test atau MRI scan itu biasanya bisa mendeteksi tumor yang ada pada otak. Nah, karena otak kan letaknya di dalam kepala ya, jadi tidak bisa dilihat secara langsung. Oleh karena itu dibutuhkan computer vision untuk mendeteksi tumor yang ada di dalam otak. Ya, seperti itu. Terima kasih. Nah, seperti itu tadi penjelasan saya mengenai jawaban dari UTS. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.